Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, saya akan mendiskusikan tentang bagaimana Islam muncul ke atas panggung sejarah dan menjadi agama seperti yang kita lihat saat ini. Secara tradisional, kaum muslim umumnya mengimani bahwa Islam telah menjadi agama seperti kita lihat saat ini sejak zaman Rasulullah. Gambaran tentang Islam yang sempurna, yang sudah komplit itu, kita peroleh dari sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim. Disebutkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Ketika beliau wafat pada tahun 632, Islam sudah menjadi agama seperti yang kita lihat sekarang. Ada 3 problem yang terkait dengan sumber-sumber yang biasa kita gunakan untuk merekonstruksi sejarah kelahiran Islam. Problem pertama adalah bahwa sumber-sumber Muslim itu ditulis sangat belakangan. Seperti kita tahu bahwa kitab tentang biografi Nabi Muhammad yang sampai kepada kita sekarang, yang pertama ditulis oleh Ibnu Ishaq, seorang sejarawan Muslim yang wafat pada tahun 150 Hijrah atau 767 Masehi. Artinya bahwa kitab Ibnu Ishaq ini ditulis lebih dari 100 tahun setelah Rasul wafat. Maka kita perlu bertanya, seberapa yakin kita bahwa informasi yang terkandung dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq itu merefleksikan apa yang terjadi, bukan apa yang diimani oleh Ibnu Ishaq sebagai sesuatu yang terjadi. Jadi kenyataan bahwa kitab Ibnu Ishaq itu ditulis sangat belakangan perlu memunculkan satu kesadaran historis bahwa karya ini perlu disikapi secara kritis. Lebih-lebih bahwa karya Ibnu Ishaq ini yang sampai kepada kita sekarang bukanlah karya Ibnu Ishaq yang asli, melainkan hasil suntingan dari seorang yang bernama Ibnu Hisham yang hidup lebih dari 1 generasi setelah Ibnu Ishaq. Menariknya lagi bahwa Ibnu Hisham sendiri tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq. Bahkan lebih rumit adalah bahwa karya Ibnu Ishaq ini ditulis sebagai hadiah kepada seorang khalifah. Maka kita tidak kaget kalau dalam kitab ini kita menemukan pujian-pujian kepada khalifah atau kepada nenek moyang khalifah yang sedemikian tinggi yang barangkali berlawanan dengan pandangan umum. Ini membuktikan bahwa karya ini sama sekali tidak terlepas dari persoalan bias kepentingan orientasi agama dan politik. Problem yang kedua adalah bahwa bukan hanya kitab-kitab ini ditulis belakangan, tapi ketika kita baca karya-karya yang lain, kita akan mengetahui bahwa deskripsi tentang kelahiran Islam tidaklah sedemikian monolitik seperti yang digambarkan oleh Ibnu Ishaq. Sejarah tentang Nabi Muhammad, kehidupan bersama sahabat, dan problem lain yang terkait dengan kemunculan Islam itu tidak sedemikian sederhana yang seperti yang kita bayangkan. Ada banyak kontradiksi dalam sumber-sumber Muslim tersebut. Ini adalah problem yang kedua, bahwa ternyata sumber-sumber Muslim mengandung riwayat-riwayat yang kontradiktif tentang bagaimana Islam lahir ke atas panggung sejarah. Ada problem yang ketiga, yakni bahwa bukan hanya kitab-kitab Muslim ini ditulis belakangan dan juga mengandung kontradiksi, tetapi juga gambaran tentang Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab Muslim itu merefleksikan perkembangan belakangan. Inilah yang oleh sarjana-sarjana modern disebut dengan proyeksi ke belakang. Artinya adalah bahwa gambaran tentang Islam yang sudah utuh, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi, merupakan refleksi belakangan, perkembangan belakangan yang terjadi ketika kitab-kitab itu ditulis. Nah, persoalannya adalah, bukankah riwayat-riwayat atau bukankah informasi yang dikandung dalam kitab-kitab itu didasarkan pada isnad atau pada transmisi riwayat-riwayat? Kita mengakui bahwa informasi yang ada dalam kitab Ibnu Ishaq dan kitab-kitab sirah yang lain itu berdasarkan pada isnad.
Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa praktik penggunaan isnan secara massal itu juga terjadi sangat belakangan. Pada periode sahabat, bahkan pada periode tabi'in, penggunaan isnan belum terjadi secara masif. Seorang ulama, seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa kami tidak terbiasa menggunakan isnad. Baru setelah terjadi fitnah, setelah terjadi permusuhan antara Ali dan Muawiyah, di saat itulah bahwa setiap riwayat itu ditanya siapa yang meriwayatkan dan bagaimana isnadnya. Jadi praktik penggunaan isnad secara masif itu juga merupakan perkembangan belakangan. Nah, pertanyaannya adalah lalu apa yang harus kita lakukan? Hemat saya ada dua hal. Pertama adalah kita perlu menyikapi sumber-sumber muslim ini secara kritis. Saya tidak menyarankan supaya sumber-sumber muslim itu kita buang ke tong sampah, tetapi yang saya usulkan adalah perlunya mendiskusikan metode tertentu untuk memverifikasi mana hal-hal yang bersifat faktual dan mana hal-hal yang sebenarnya bersifat mitos. Yang kedua, saya kira kita perlu inisiatif untuk mengkolaborasikan karya ulama-ulama awal kita dengan sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana atau penulis-penulis non-muslim. Kita tahu belakangan muncul kesadaran baru yang mencoba untuk mengkolaborasikan informasi yang dikandung dalam sumber-sumber muslim dan juga sumber-sumber non-muslim. Bahkan dalam perkembangan belakangan, ada juga sarjana yang mencoba untuk mengkolaborasikan sumber-sumber muslim dengan data-data yang dihasilkan dari ekskavasi arkeologis. Jika kita mampu mengkolaborasikan berbagai sumber ini, sumber muslim, non-muslim, dan juga data-data arkeologis, maka kita akan bisa lebih memahami bagaimana sesungguhnya Islam ini muncul ke atas panggung sejarah. Sesi kali ini saya akan mendiskusikan tentang Nabi Muhammad yang historis. Dan saya ingin memulai dengan pandangan seorang sarjana di Prancis pada abad ke-18 yang berargumen bahwa kelahiran Islam terjadi dalam sinaran sejarah yang terang benderang, sehingga kita mengetahui sejarah Muhammad melebihi pengetahuan kita tentang sejarah Yesus. Pandangan ini disampaikan oleh Ernest Renan, seorang sarjana yang sangat terkenal, ketika pada saat itu karya Ibnu Ishaq telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Tapi dalam kajian modern, ketika sumber-sumber muslim yang lain juga dapat kita akses, maka pandangan bahwa kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad melebihi pengetahuan kita tentang Yesus mulai dipersoalkan. Artinya, sebagaimana kita sebenarnya tidak tahu secara pasti Yesus yang historis, kita juga tidak tahu secara pasti Muhammad yang historis. Dalam keyakinan umum, kaum ulama tradisional biasanya berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Dan kemudian setelah 40 tahun, beliau mengklaim telah menerima wahyu, dan setelah 13 tahun menyampaikan dakwahnya di Mekah, beliau memutuskan bersama para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dalam 10 tahun perjuangannya, beliau berhasil membangun masyarakat muslim di Madinah, dan pada tahun 632 beliau wafat. Gambaran umum seperti ini tentang kelahiran Nabi, penerimaan wahyu, hijrah dan wafatnya Nabi secara umum diterima secara luas oleh kaum muslim. Dalam kajian-kajian modern, bahkan gambaran umum tentang kehidupan Nabi itu mulai dipersoalkan, karena banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kronologi kehidupan Nabi itu tidak sesederhana seperti yang kita duga. Saya ambil beberapa contoh untuk mendiskusikan bahwa kajian-kajian modern tentang sejarah hidup Nabi untuk mengetahui tentang Muhammad yang historis itu terjadi secara sangat dinamis. Misalnya, kapan sebenarnya Rasulullah itu lahir? Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa beliau lahir pada tahun gajah. Tapi kapankah tahun gajah itu terjadi? Dalam kalender Masehi, kita cenderung merujuk bahwa tahun gajah itu terjadi pada 570 Masehi.
Dan karena itu ketika Rasulullah wafat pada tahun 632, kita meyakini bahwa Rasulullah itu berumur 63 tahun. Namun, dalam penemuan mutakhir di sebuah sumur di Yaman, yang ditemukan adalah prasasti tertulis disebutkan bahwa peristiwa penyerangan Abraha ke Arabia yang disebut dengan Amul Fil atau Tahun Gajah itu sebenarnya terjadi lebih dari 20 tahun sebelum Rasulullah lahir. Dan karena itu, gambaran tentang kelahiran Nabi Muhammad yang disebutkan dalam sumber-sumber tradisional belakangan mulai dipersoalkan. Bahkan tentang klaim Nabi Muhammad menerima wahyu pada umur 40 tahun, sekarang juga mulai mendapatkan pertanyaan. Karena angka 40 memang seringkali dijadikan sebagai angka umur seseorang itu dewasa untuk menerima tanggung jawab. Orang Inggris biasa mereka menyebutkan bahwa life begins at 40, bahwa kehidupan itu bermula ketika berumur 40 tahun. Dalam banyak peradaban di dunia, angka 40 tahun memang dijadikan sebagai standar bagi kedewasaan seseorang yang bisa menerima tanggung jawab. Di India, seorang raja kalau meninggal, maka anaknya tidak akan dipakaikan mahkota sebelum anak itu mencapai umur 40 tahun. Demikian juga tentang kapan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan tentang kapan Rasulullah wafat, itu sekarang mulai dipersoalkan. Karena kenyataannya, dalam sumber-sumber yang ditulis di luar tradisi Islam, yang merefleksikan reaksi mereka terhadap kelahiran Islam, itu menyebutkan bahwa Rasulullah itu kemungkinan masih hidup ketika terjadi penyerangan di Yerusalem. Ada sebuah sumber yang menyebutkan bahwa penyerangan ke Yerusalem yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu dipimpin oleh seseorang yang mereka sebut sebagai Nabi. Jika kita mengikuti framework ini, kerangka yang ditulis oleh sumber-sumber non-Muslim, maka ada kemungkinan sebenarnya Nabi Muhammad itu masih hidup minimal 2 tahun setelah tahun yang diyakini oleh orang Islam sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad. Karena penyerangan terhadap Yerusalem itu terjadi pada tahun 634. Minimal hingga tahun itu, menurut sumber-sumber yang kita sering sebut sebagai external sources atau sumber-sumber di luar Islam, kemungkinan besar Nabi Muhammad masih hidup. Tentu saja kita tidak bisa terima apa adanya sumber-sumber non-Muslim, tetapi juga kita tidak bisa terima adanya sumber-sumber yang tertulis oleh sarjana-sarjana Muslim. Sebagaimana kita kritis terhadap sumber-sumber non-Muslim, kita pun sebenarnya perlu menyikapi sumber-sumber Muslim secara kritis untuk lebih memahami Nabi Muhammad yang historis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.